Tuhan, haleluya. Kita semua bersyukur pada pagi hari ini. Kita boleh diberkati oleh Tuhan kekuatan dan kesehatan, yang mana berkat Allah masih menjadi bagian kita. Itu sebabnya saya mengajak, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya pada saat ini. Puji Tuhan. Dan segera akan kita memulaikan ibadah SMK Negeri 2 Manado pada hari ini dengan kita membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, dan kami sangat berterima kasih atas segala cinta kasih dan pertolonganmu, sehingga kami boleh ada di pagi hari yang indah ini dalam suasana berkat yang indah daripada Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga seluruh rangkaian ibadah kami terjadi dalam kehendak daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan mulaikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan kita nyanyi lagu Kupandang Hari Esok. Pada hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian dan syukur, dan kami bermohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau menolong akan pemberitaan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biar diberkati Tuhan akan kami semua, sehingga kami boleh memiliki pengertian yang baik tentang kebenaran-Mu, dan itulah yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami yang demikian diberkati oleh Tuhan saat ini. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan membaca satu ayat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14. Keluaran pasal 14. Kita akan baca ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan, jika kita melihat akan pembacaan firman Tuhan ini, bahwa adalah satu pertolongan kasih daripada Tuhan yang Dia berikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu.
ya, pada saat itu. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, di saat itu mereka mengalami satu tekanan yang sangat luar biasa. Mereka mengalami satu pergumulan, pengalaman yang sangat luar biasa. Ada kekurangan, ada kesulitan yang mereka alami di tanah Israel, sehingga mereka harus datang di tanah Mesir. Dan pada waktu itu terjadi satu kelimpahan yang ada di tanah Mesir, dan orang Israel ini datang ke sana. Saudara, tetapi dalam hidup mereka selama berada di tanah Mesir itu, mereka mengalami banyak hal-hal yang luar biasa, menyakitkan, penderitaan, tekanan, dan sebagainya. Di bawah kepemimpinan daripada Raja Firaun pada waktu itu. Sehingga ya, secara manusia mereka menjalani hidup dengan baik. Tetapi dalam tekanan yang luar biasa, mereka menjadi pekerja rodi yang sungguh luar biasa, membangun hal-hal yang piramid dan sebagainya. Tetapi sudah, sehingga datang pada satu kesempatan, mereka ingat harus kembali ke tanah mereka yang semula, itu tanah Israel. Dengan pimpinan daripada hamba Tuhan Musa, mereka berusaha meyakinkan akan Raja Firaun pada waktu itu, kalau boleh mereka kembali ke tanah mereka, kalau bisa mereka kembali. Tetapi kita lihat akan perjalanan hidup daripada bangsa ini, ya, bahwa di saat-saat tertentu, ya, kita lihat dalam ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan pihak Riot antara Migdol dan laut, tepat di mana di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut itu. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaan, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara, jadi ketika Musa meyakinkan Raja Firaun, kalau boleh ini umatku ini kembali, dan Firaun kasih, oh iya, pergi juga. Tetapi seketika itu pun mereka begitu diizinkan, Tuhan berkata, aku akan tetap mengeraskan hati Firaun, sehingga dia berbalik kembali, tidak akan memberi izin lagi mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita tahu semua, dalam perjalanan itu Tuhan memberikan tulah yang luar biasa kepada Mesir, ya, kepada bangsa Mesir pada waktu itu, ya. Tuhan memberikan tulah. Tulah yang pertama yang Tuhan berikan kepada mereka apa? Itu air menjadi darah, ya kan? Itu kenapa? Karena Firaun tidak mengizinkan lagi bangsa Israel ini kembali, ya, kembali ke tanah. Dan seterusnya, tulah yang kedua Tuhan kasih katak. Tulah yang ketiga Tuhan kasih nyamuk. Yang keempat lalat. Dan yang kelima apa, saudara? Penyakit sampar pada ternak-ternak. Saudara, penyakit sampar kepada ternak-ternak antara ternak bangsa Mesir dan bangsa Israel ini ada perbedaan yang luar biasa. Kalau kita baca firman Tuhan, ini ternak orang Mesir ini habis karena penyakit sampar, tetapi ternak-ternak bangsa Israel, orang-orang Israel pada waktu itu tidak ada satupun yang mati. Saudara, di sini ada perbedaan yang luar biasa ketika Tuhan menolong orang-orang yang memiliki pengharapan besar kepada Tuhan. Sampai tulah yang ke-10 masih juga
dikeraskan Tuhan hatinya. Sehingga bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Kita tahu semua perjalanan hidup mereka, maka tibalah mereka di satu tempat, di muka laut, ya, laut tidak ada jalan lagi. Tetapi kalau mereka pulang, ada bangsa Mesir dengan pasukan yang luar biasa mengejar, saudara, ya, mengejar mereka. Di ayat yang kelima, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ini dia baru sadar bahwa ini dia perodi sopulang. Maka di ayat yang ke-6, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ia segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-9, adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, di dekat Pihariot, di depan Baal Zephon. Ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh melihat ke belakang, ya, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini. Ketika bangsa Israel itu melihat bahwa Firaun dan pasukannya sudah dekat, mereka sangat takut, saudara. Ya, mereka takut, sangat takut. Kenapa sangat takut? Karena orang sadar abis torang. Bahasa Manado ini bilang abis torang. Ya, dorang orang-orang yang berjalan kaki tidak ada perlengkapan senjata. Dorang sadar itu, ya kan? Dorang pulang dengan tidak ada perlengkapan senjata. Dorang tahu. Mungkin juga mereka tidak terlatih berkelahi, ya kan? Tidak dilatih silat sama dengan Bruce Lee, tidak, sudah. Jadi mereka sadar bahwa kalau Firaun ini dapat riki pada orang akan mati habis sudah. Karena pasukan ini luar biasa. Dan orang tahu bagaimana Firaun kekejaman terhadap mereka. Ini yang mengakibatkan mereka sangat takut. Tetapi puji nama Tuhan, sungguh luar biasa Allah yang kita sembah, dan Allah yang luar biasa memperhatikan umat yang percaya kepadanya. Maka saudara kekasih di dalam Tuhan, di ayatnya yang ke-13, datanglah kebenaran firman itu kepada bangsa ini. Tetapi berkatalah Musa, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan yang Tuhan akan berikan kepadamu. Saudara kekasih dalam Tuhan, datang tepat pada waktunya satu penghiburan, satu pengharapan yang luar biasa. Tuhan berkata, jangan takut. Tidak usah takut Pak Firaun. Tidak usah takut dengan pasukannya yang besar itu. Karena kita memiliki Allah yang besar. Ya, kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-14 berkata apa? Ya? Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ini saudara, ini dia sungguh luar biasa. Sebab ada firman berkata bahwa
mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang percaya kepada Tuhan. Tidak hanya itu, ada firman juga yang berkata bahwa telinga Tuhan akan selalu kepada teriakan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, hal ini untuk saat ini sangat-sangat relevan. Kita semua dalam tekanan yang luar biasa. Tekanan apa? Tekanan pandemik. Dengan adanya COVID-19. Semua takut. Ingat tahun yang lalu, bulan Maret, tidak ada satu oto pun di jalan. Semua takut. Semua ada di rumah. Kita saja mengajar, belajar dari rumah masing-masing. Tidak bisa. Dengan leluasa. Tekanan yang luar biasa yang dialami oleh dunia sekarang ini. Tapi saya ingat firman Tuhan ini, saudara, ya. Jangan-jangan kita sudah salah kepada Tuhan. Jangan-jangan hati kita ini sudah keras kepada Tuhan sampai Tuhan sok kasih tula ini. Ini seperti tula, saudara. Bayangkan di 219 negara Bapak Presiden bilang seluruh terdampak dengan COVID ini. Bagaimana keadaan kita? Kita mau kemana? Tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah datang kepada Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Beberapa waktu yang lalu kita telah merayakan kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ada 5K dalam misi kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus telah lahir ke dunia. Yang kedua adalah kematian. Yesus Kristus lahir, kemudian mengajarkan, dan Dia mati, kematian. Yang ketiga adalah kebangkitan. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Artinya memberikan kepastian bahwa iman kita tidak akan sia-sia kepada Dia, Juru Selamat kita. Karena Dia mengalami kematian dan bangkit. Naik ke surga. Kenaikan. Dia naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Sekarang, hari ini, kalau kita dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya dan menyembah dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 kalau tidak salah, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kita pasti akan mengalami hal-hal keberkatan daripada Tuhan. Asal kita tetap berdiri kepada Tuhan. Jangan bergeser. Ini kita orang anak-anak, ya, siswa-siswi, bisa saja dia bergeser ke sebelah, yaitu karena ada cowok yang gagah di sana. Atau ada cewek yang gagah di sana. Sia-sia itu. Jangan bergeser. Berdiri tetap tegak di tempatmu. Di mana? Di iman percayamu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, ya. Jangan tinggalkan ibadahmu kepada Tuhan. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 berkata begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minuman, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Ya kan? Diberkati orang punya makanan, diberkati orang punya minuman, artinya segala kebutuhan hidup kita dipenuhi, diberkati Tuhan. Dan Tuhan jauhkan daripada kita, di tengah-tengah kita, di daerah kita, di dalam rumah tangga kita, penyakit untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, karena Dia selalu memperhatikan akan keluhan dan keluhan, seruan dan seruan dari orang yang tertindas. Tuhan akan ganti berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Amin. Pengharapanku
kita semua. Dan mari kita berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan, karena Engkau boleh berikan waktu kami memuji muliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini menolong bangsa dan negara kami ini, sehingga boleh terluput dari segala penyakit yang sedang merajalela ini. Engkau tolong pemerintah kami, presiden, dan seluruh aparatnya, sampai ke daerah, ke pedesaan sekalipun. Engkau tolong mereka Tuhan. Berikan kebijaksanaan, agar mereka boleh melayani masyarakat dengan baik, dan segera kami keluar dari pandemik ini, sehingga kami boleh kembali memuji dan memuliakan Tuhan dengan sebebas-bebasnya. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga menyerahkan kehidupan keluarga besar SMK Negeri 2 Manado ini dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapak Kepala Sekolah, Engkau tolong selalu memberi hikmat kepadanya, melindungi dia dalam segala hal, memberkati dia agar dia mampu menjalankan tugas pelayanannya kepada umat-Mu yang ada di SMK Negeri 2 Manado ini dengan baik, sehingga menciptakan para generasi yang unggul, mereka generasi yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Berkati kerukunan di antara kami semua, sehingga kerukunan ini senantiasa terjadi dalam satu berkat yang daripada Tuhan. Kerjasama antara kami semua senantiasa ditilik oleh Tuhan, karena Tuhan berkata, di mana ada kebersamaan, di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat yang indah. Berkat itu menjadi bagian kami semua. Di tengah situasi pandemik ini, kami tetap berharap Tuhan menguasai tubuh jiwa roh kami, agar kami senantiasa hanya terpaut dan terpaut kepada-Mu saja. Kehidupan hari demi hari kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak Franky Lasut tetap diberkati Tuhan dalam pelayanannya mempersiapkan ibadah ini. Seluruhnya kami hanya taruh dalam tangan-Mu, dan biarlah ibadah kami pada hari ini kami akan akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita, persekutuan penghiburan, penyertaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.